Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknisi kampungan, dan kali ini saya akan berbagi ilmu sedikit ya tentang UP box. Bagi pemula ini harus tahu ya kegunaan UP box atau fungsional dasar dari alat ini ya, karena alat ini dibeli itu untuk apa ya? Kita mengeluarkan budget 3 juta lebih, bahkan kira kalau misalkan kita beli alat ini fungsional atau tidak ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsinya dan kegunaan alat ini hingga kawan-kawan mengerti dan memahami apa fungsional yang mendasar tentang box UP ini ya. Nah, saya buka aplikasi yang pertama ya. Di UP ini ada 3 aplikasi yang memang di satu setup akan muncul 3 aplikasi yang satu persatunya beda-beda fungsionalnya ya. Nah, ini namanya Android Toolbox ya. Android Toolbox ini semacam tool untuk flashing handphone ya. Jadi tool ini satu tapi bisa dipakai untuk beberapa handphone yang sudah support di Toolbox ini ya. Nah, di sini ada beberapa kegunaan yang memang bisa kita manfaatkan ya. Dan nah, di sini ada support firmware ya, atau file-file program handphone semua merek dan tipenya ya. Di sini sudah ada semua, tinggal kita download ketika kita membutuhkan. Nah, di sini ada tipe brand yang akan kita flashing ya. Contohnya kita akan memflashing Xiaomi, dan di sini ada chipsetnya ya. Misalkan kita pilih chipsetnya yang Qualcomm dan kita pilih modelnya, contoh saja ini ya, kita flash Xiaomi 6A ya, Redmi 6 ya. Dan di sini kita pilih firmware yang sudah di-download. Jika seperti ini firmware-nya belum di-download ya, tidak akan muncul di tampilan download progresnya ya. Nah, di sini ada tab, ada beberapa tab, dan di sini kita pilih ya modenya, mau mode flash via Facebook atau via Qualcomm ya, dengan cara test point ya. Di sini juga ada MediaTek, ada Speedroom dan yang lain. Nah, di sini ada support juga beberapa brand yang memang bisa untuk dieksekusi dengan tool ini ya. Nah, ini tool repair email ya. HP-HP tertentu yang emailnya valid bisa dieksekusi dengan tool ini ya. Nah, di sini kita tinggal mengisikan emailnya dan SN semuanya bisa di sini ya. Nah, di sini adalah tool untuk khusus untuk Oppo dan MediaTek ya. Nah, di sini ada Oppo untuk repair email dan MediaTek, atau ini tidak langsung kita perbaikan di area sinyal atau bus brandnya.
kita harus memahami satu persatu tool yang akan kita pakai. Jika kita memahami satu persatu tool yang kita pakai, insya Allah bisa bermanfaat maksimal ya. Nah, ini ada koin ya untuk membobol Xiaomi via server, dan di sini ada tab ADB untuk root ya. Nah, di sini untuk root via sideload yang ada di ponsel recovery ya. Kita masuk ke mode sideload dan kita drag Super SU Jeep-nya ke situ. Nanti secara otomatis handphonenya bisa terrouting ya. Jika HP-HP yang susah di root bisa menggunakan alternatif tool ini ya. Oke, di sini masuk tab flash dan di sini ada special text ya, bisa clear PRV log dan erase NP dan EFS itu buat perbaikan dasar ya. Nah, di sini ada tool untuk driver yang terhubung ya ke HP. Jadi HP dan PC itu saling berhubungan ya, di situ tempatnya ya. Nah, di sini Android Toolbox-nya versi terbaru ya, anniversary 5 tahun. Nah, ini cukup dan kita pembahasan aplikasi yang kedua ya, di setup yang kedua. Nah, di sini ini belum saya update karena aplikasi yang kedua ini tidak terlalu penting menurut saya, karena belum pernah saya pakai. Ini kayaknya aplikasinya untuk memprogram IC ya, entah itu IC MMC atau chipset yang lainnya, saya belum mengerti dan saya belum paham juga. Yang saya pahami Android Toolbox dan MMC tool ya. Nah, kita coba buka saja. Nah, benar saja di sini untuk memprogram IC ya, entah itu IC chipset dan yang lain. Coba yang tahu silakan kasih tahu saya di kolom komentar ya, kita berbagi ilmu walaupun sedikit. Nah, ini ada pilihan-pilihan seperti itu, saya belum mengerti dan memang ini sepertinya untuk chipset ya, pemrograman chipset. Oke, kita buka ya yang ketiga. Ini ada di MMC tool ya, yang memang sering terpakai aplikasinya adalah Android Toolbox dan MMC tool ya. Di sini ada MMC tool yang memang sangat penting untuk pembackupan handphone ketika melakukan flashing dan handphonenya menjadi mati ya. Jangan sampai kita menservis HP hidup menjadi mati dan tidak ada backupan tool yang memang bisa membuat handphonenya menyala kembali ya. Nah, di sini ada support ya, support file dump. File dump itu jadi semacam pemrograman MMC yang memang dibutuhkan oleh sistem HP ya.
Jadi tidak mungkin kita memflashing handphone tapi IC MMC-nya itu kosong, tidak ada partisi dan tidak ada boot yang lain ya. Mungkin ini berlaku di HP chipset Speedrum, Qualcomm dan Exynos bisa ya. Kalau MediaTek itu bisa langsung di flashing tanpa. Nah, contohnya seperti ini ya, file DOM-nya saya berikan contoh. Jadi file DOM ini adalah file yang memang dibuat untuk pemrograman HP supaya bisa booting dan menyala ya. Nah, di sini ada tombol write itu untuk melakukan perintah, dan di sini sudah ada partisi-partisi yang memang disetting dari file DOM tersebut ya. Jadi kita tidak usah banyak menyeting lagi partisi yang memang untuk handphonenya ya. Di sini kita sudah masuk ke tab partisi ya. Nah, jika MMC yang sudah rusak itu ada rapot merah di bagian lognya ya. Dan di sini disediakan repartisi itu supaya bisa merefresh kembali IC MMC yang sudah rusak tadi ya. Di sini ada user data, partisi GP1, partisi GP2 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada tab dan firmware MMC ini untuk membackup DAM yang ada di MMC ya. Nah, di sini yang kedua di tab 2 di sini ada factory reset IC MMC ya, supaya bersih dari datanya. Dan selanjutnya di sini ada restore CID ya. Restore CID ini untuk merestore kembali identitas dari IC MMC ya. Nah, di sini ada disable protected ya. Jadi kita mematikan protect dari MMC tersebut ya. Tapi kalau misalkan kita sayang masih bisa, jangan dulu di disable ya, nanti nggak bisa dipartisi. Nah, di sini ada rapot ya buat mengecek kondisi lifetime MMC-nya layak atau tidak. Nah, di sini ada update firmware MMC ya. Di sini itu gunanya untuk merefresh kembali IC MMC dengan software yang baru. Ini ada non-test, ini untuk mengetes kelayakan MMC masih bagus atau tidak, dan blank check ini untuk mengetahui sektor yang rusak di area mana ya. Nah, ini ada red untuk membackup DOM yang MMC yang masih terbaca dan ingin membackupnya bisa melalui tombol red ini ya. Nah, di bawah ada erase, ini untuk menghapus semua partisi yang ada di MMC. Terus di sini ada tombol perintah write untuk melakukan pemrograman start ya, dan ini ada verifikasi seperti itu. Nah, di sini ada tombol direct MMC ya. Kita contohkan directnya seperti ini ya. Nah, directnya seperti ini ya contohnya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada pemrogramannya, kita centang nanti dan kita identify. Di sini ada settingan untuk kecepatan transfer data ya. Biasanya kalau direct itu cuman 1 bit ya.
4 bit dan 8 bit itu harus dicabut MMC-nya. Dan ini ada setelan MHz-nya ya, untuk kecepatan juga ya, clock-nya ya. Seperti itu. Ini untuk detak jantung kecepatannya ya. Nah, di sini ada PC Ceki ya, PC Ceki untuk mensuplai tegangan ke IC MMC ya, supaya bisa terbaca dengan baik di toolbox-nya ya. Nah, sama ini PCC juga untuk membaca, untuk mensuplai tegangan di MMC ya. Nah, di sini seperti contohnya XCD ini tidak usah lagi settingan seperti ini ya, karena XCD sudah menyeting semua bagian yang ada di bawah ini ya. Nah, di sini ada tab user area ya. Nah, user area ini jika kita identify di HP yang normal akan keluar ya, bisa di read atau di backup bisa melalui tab ini ya, sama seperti tab yang satunya ya. Ini buat flashing bisa, dan bisa juga buat read tapi berbentuk file scatter atau file flashing HP biasa ya, langsung dimasukkan ke IC MMC dan MMC-nya bisa langsung dipasang. Biasanya HP-HP tertentu bisa langsung menyala dan hidup tanpa melakukan flashing kedua kali ya. Kita langsung dump saja di situ. Nah, di sini support dump-nya sudah banyak dan lumayan. Oke, seperti itu ya. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau kurang, ada yang kurang dalam pembahasannya, mohon maaf ya. Saya juga masih belajar dan ingin sedikit berbagi ilmu kepada kawan-kawan. Bagi yang sudah tahu silahkan disupport ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.